Di sebuah kampung kecil, warga hidup sederhana sebagai petani dan pedagang kecil. Namun akhir-akhir ini mereka gelisah. Seorang rentenir datang membawa tawaran pinjaman uang cepat, tanpa syarat rumit. Awalnya tampak menolong, tetapi bunganya sangat tinggi. Banyak warga yang terjerat, ada yang sampai menjual hasil panen murah, bahkan ada yang kehilangan rumah karena tidak mampu membayar. Raja Harun al-Rasyid mendengar keresahan itu, lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata sang raja, "orang ini pandai berbicara dan mengikat rakyat. Kalau aku hukum langsung, rakyat malah bisa salah paham. Aku ingin kau yang menanganinya." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, tuanku, biarkan hamba berurusan dengan si rentenir." Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pura-pura datang ke rumah rentenir itu dengan pakaian lusuh. "Tuan, saya ingin meminjam uang. Anak istri saya kelaparan," katanya dengan suara lemah. Rentenir itu melihat kesempatan. "Boleh, Abu Nawas. Tapi ingat, bunganya tinggi. Kalau kau pinjam 1 dirham, bulan depan kau harus bayar 2 dirham." "Tidak masalah," jawab Abu Nawas tenang. "Tapi saya punya cara lain. Bagaimana kalau saya tidak mengembalikan dengan uang, melainkan dengan bayangan uang saya?" Rentenir terkejut. "Bayangan uang? Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Setiap kali saya punya uang, saya gantungkan di jendela rumah saya. Kau boleh melihat bayangannya, sepuas hatimu, setiap hari. Itu akan menjadi pembayaran atas pinjaman ini." Rentenir tertawa terbahak-bahak. "Dasar orang gila, mana bisa bayangan uang menjadi pembayaran?" Abu Nawas balik bertanya, "Kalau begitu, mengapa kau anggap wajar meminta bunga yang berlipat-lipat, padahal rakyat sudah mengembalikan pokok pinjaman? Bukankah itu sama saja menagih sesuatu yang tidak nyata, seperti bayangan uang?" Perkataan itu membuat para tetangga yang kebetulan mendengar menjadi heboh. Mereka sadar selama ini bunga yang dituntut rentenir sama saja dengan meminta sesuatu yang tidak ada. Warga yang sebelumnya takut mulai bersuara menentang. Rentenir berusaha membela diri, "Aku berhak, karena merekalah yang setuju saat meminjam." Namun Abu Nawas kembali menukas, "Persetujuan di bawah tekanan kebutuhan bukanlah persetujuan yang adil. Sama seperti orang yang kelaparan lalu dipaksa menjual sepiring nasi dengan harga 100 koin. Apakah itu masih bisa disebut jual beli yang sahih?" Kata-kata Abu Nawas membuat banyak orang terdiam, termasuk para pejabat istana yang sengaja ikut menyaksikan. Kabar itu sampai ke telinga raja, dan akhirnya sang raja mengeluarkan perintah, praktik pinjaman dengan bunga mencekik dilarang, dan rentenir tersebut dihukum mengembalikan hasil yang telah ia ambil berlipat-lipat dari warga. Sejak saat itu, rakyat merasa lega. Mereka berterima kasih pada Abu Nawas yang dengan kelicikan cerdasnya bisa mempermalukan sang rentenir tanpa harus menghunus pedang, hanya dengan logika yang tak terbantahkan. Rentenir itu sebenarnya belum menyerah. Walau dipermalukan di depan warga dan ditegur raja, ia tetap merasa bisa mencari cara lain untuk mendapatkan keuntungan. Diam-diam ia menyusun siasat baru. Ia berpura-pura meminta maaf kepada warga, lalu menawarkan pinjaman dengan syarat yang tampak lebih ringan. "Sekarang tidak ada bunga," katanya manis, "hanya ada biaya administrasi kecil. Jika pinjam 1 dirham, kembalinya 1 dirham ditambah sekeping koin tembaga." Banyak warga hampir percaya, karena kedengarannya lebih ringan. Namun Abu Nawas yang mendengar kabar itu langsung curiga. Ia pun mendatangi rentenir itu lagi dengan menyamar sebagai orang desa biasa. "Aku ingin meminjam 10 dirham, kata Abu Nawas. Rentenir tersenyum, "Tentu, kau hanya perlu mengembalikan 10 dirham ditambah 10 keping koin tembaga. Murah, bukan?" Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, tapi ada syarat dariku. Aku akan membayar uang itu dengan menggunakan kambing bayangan. Setiap kali kau datang ke rumahku, aku akan menaruh seekor kambing di halaman, lalu kau boleh melihat bayangannya setiap hari. Setelah 10 kali kau melihat, hutangku lunas." Rentenir naik pitam.
Mana bisa hutang dilunasi dengan bayangan kambing? Abu Nawas menatap tajam. Kenapa tidak? Kau sendiri meminjamkan uang dengan imbalan yang bukan hakmu. Kau sebut itu biaya administrasi, padahal hanya cara lain menamai bunga. Sama saja dengan aku menamai bayangan kambing sebagai pembayaran. Kalau kau tidak mau menerima, kenapa warga harus menerima syaratmu yang tak masuk akal? Warga yang ikut mengintip percakapan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka sadar bahwa sang rentenir hanya mengganti nama bunga pinjaman agar terlihat halal, padahal hakikat tetap mencekik. Kabar ini lagi-lagi sampai ke telinga raja. Harun al-Rashid marah besar. Ternyata kau belum kapok juga. Abu Nawas benar, kau hanya bermain kata untuk menipu rakyat. Maka raja memutuskan hukuman yang lebih berat. Rentenir itu tidak hanya harus mengembalikan uang rakyat, tapi juga diwajibkan bekerja untuk kepentingan umum, membersihkan pasar dan memperbaiki jalan desa. Rentenir itu merasa sangat terhina, tapi tidak punya pilihan selain menuruti perintah. Sejak hari itu ia tidak berani lagi menjerat warga dengan pinjaman yang mencekik. Abu Nawas pun memberi nasihat kepada warga, jangan mudah tergoda dengan kata-kata manis. Jika ada yang meminjamkan uang, tetapi syaratnya tidak adil, tolaklah sejak awal. Ingatlah, hutang memang bisa jadi jalan keluar sementara, tapi kalau syaratnya menzalimi, yang tertolong hanya pemberi hutang, bukan yang berhutang. Sejak itu, warga mulai belajar menolong sesama dengan cara yang lebih sehat, gotong royong, simpan pinjam tanpa bunga, atau sekadar berbagi hasil panen. Mereka sadar bahwa kebersamaan jauh lebih kuat daripada bergantung pada rentenir yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Dan Abu Nawas, seperti biasa, kembali ke rumahnya dengan senyum tipis. Ia tahu, terkadang satu sindiran tajam lebih ampuh daripada 1000 cambuk, terutama untuk membuka mata orang-orang yang hampir buta karena godaan uang. Rentenir itu merasa martabatnya hancur. Ia sudah 2 kali dipermalukan Abu Nawas, dan setiap kali, rakyat makin sadar tipu dayanya. Namun keserakahannya tak pernah padam. Ia mulai menjalankan cara baru yang lebih licik, bukan hanya memberi pinjaman, tetapi juga mengirim orang suruhannya untuk menagih dengan kasar. Siapapun yang telat membayar, rumahnya dicoret-coret, barangnya disita, bahkan ada yang dipermalukan di depan tetangga. Warga makin resah, karena selain bunga yang mencekik, kini teror dan rasa malu ikut menjerat mereka. Raja kembali memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kata Harun al-Rashid dengan wajah gusar, rentenir itu sekarang menggunakan kekerasan. Aku ingin menindaknya langsung dengan prajurit, tetapi aku khawatir ia justru akan membuat dirinya seakan-akan korban. Aku butuh caramu lagi. Abu Nawas mengangguk tenang. Tuanku, izinkan hamba yang menghadapinya sekali lagi. Serahkan pada akal, bukan pedang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan harinya Abu Nawas pura-pura datang kepada rentenir dengan wajah cemas. Tuan rentenir, saya ingin berhutang banyak sekali, 100 dinar. Tapi saya takut tidak bisa membayar tepat waktu. Kalau terlambat, apa yang akan terjadi? Rentenir tersenyum licik. Kalau kau terlambat, maka bunganya berlipat. Dan kalau kau tetap tak bisa membayar, semua barangmu kusita, termasuk rumahmu. Abu Nawas berpura-pura ketakutan. Tapi, Tuan, saya tidak punya apa-apa selain rumah tua dan keledai kurus. Kalau itu pun hilang, saya akan tidur di jalan. Rentenir berkata, itu urusanmu. Yang penting aku, untung. Abu Nawas pun menunduk lalu berkata pelan, baiklah. Tapi ada satu syarat kecil dari saya. Karena saya tidak punya jaminan, saya serahkan bayangan tubuh saya sebagai jaminan. Jika saya tidak bisa membayar, kau boleh menangkap bayangan saya dimanapun kau suka. Rentenir terdiam sebentar lalu tertawa keras. Bayangan tubuhmu, apa gunanya bayangan untukku? Abu Nawas tersenyum lebar. Persis, sama seperti bunga dan denda yang kau tagih, semuanya hanyalah bayangan. Tidak nyata, tidak masuk akal. Orang miskin sudah mengembalikan pinjaman,
tapi masih kau paksa dengan tambahan, bahkan kau siksa dengan rasa malu. Itu sama saja dengan kau memungut bayangan dari mereka. Warga yang berkumpul mulai bertepuk tangan. Ada yang berteriak, benar. Selama ini kita membayar bayangan, bukan hutang. Rentenir terpojok, tetapi masih mencoba mengelak. Tapi, itu sudah aturan. Kalau tidak begitu, bagaimana aku hidup? Abu Nawas berdiri tegak, menatap matanya. Hidup dari penderitaan orang lain bukanlah hidup, melainkan menjerat dirimu sendiri dalam dosa dan kebencian rakyat. Kau ingin kaya, tapi kau miskin akal dan hati. Sorak-sorai warga semakin keras. Mereka mulai berani menolak tagihan bunga dan denda. Rentenir pun panik, karena tanpa rasa takut warga, ia tak punya kekuatan lagi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kabar itu sampai lagi ke Raja. Harun al-Rasyid tidak tinggal diam. Ia memanggil rentenir itu ke istana. Kau telah 2 kali diperingatkan, namun masih berbuat zalim. Maka hukumanku kali ini berbeda, kau tidak boleh lagi memberi pinjaman seumur hidupmu. Dan semua hartamu yang kau dapat dari bunga dan denda akan diserahkan kembali pada rakyat. Rentenir terkulai lemas, tak bisa membantah. Ia tahu bila melawan, rakyat yang marah akan berdiri di belakang Abu Nawas. Sejak saat itu, kampung tersebut berubah. Warga tidak lagi tergoda hutang mencekik. Mereka membuat lumbung bersama, saling meminjam tanpa bunga, dan menolong dengan kerja bakti. Kata-kata Abu Nawas menjadi pegangan. Jika satu orang kaya dari hutang banyak orang miskin, itu bukan rezeki, itu penindasan. Tapi jika semua orang saling membantu, maka yang miskin bisa bangkit, yang kaya tetap mulia, dan semua hidup lebih tenang. Dan Abu Nawas, dengan akalnya yang sederhana namun tajam, sekali lagi berhasil menundukkan keserakahan dengan cara yang membuat rakyat tertawa sekaligus sadar. Sejak peristiwa itu, nama Abu Nawas kembali harum di telinga rakyat. Ia tidak hanya dikenal sebagai orang yang jenaka dan penuh akal, tetapi juga sebagai pembela kaum kecil yang sering menjadi korban keserakahan. Warga kini tidak lagi memandang hutang berbunga tinggi sebagai bantuan, melainkan sebagai jebakan yang merampas kebebasan mereka. Mereka mulai sadar bahwa janji manis pinjaman cepat hanyalah jalan pintas menuju penderitaan. Raja Harun al-Rasyid pun semakin bijak. Ia berkata di hadapan rakyat, seorang penguasa tidak boleh membiarkan rakyatnya ditindas oleh tipu daya yang membungkus diri dengan kata-kata manis. Apa gunanya kekayaan, jika dibangun di atas air mata orang miskin? Lebih baik negeri ini miskin harta, tetapi kaya persaudaraan, daripada penuh harta, tapi rakyatnya hidup tercekik hutang. Perkataan itu disambut tepuk tangan warga. Mereka merasa didengar, merasa dilindungi. Dari situlah lahir aturan baru di negeri itu, dilarang keras ada pinjaman dengan bunga berlipat yang menjerat rakyat. Jika ada yang ingin menolong, maka ia harus benar-benar menolong, bukan memperdagangkan kesusahan orang lain. Rentenir yang selama ini menjadi momok kampung akhirnya benar-benar kehilangan pengaruh. Harta yang dikumpulkannya dipakai untuk membangun pasar, memperbaiki jalan, dan membiayai sekolah anak-anak desa. Ironisnya, apa yang dahulu ia tumpuk demi keserakahannya, justru menjadi amal jariah untuk orang lain. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah santai. Ia menoleh pada beberapa warga yang masih mengikutinya, lalu berkata, ingatlah, tidak ada bayangan yang bisa menggantikan cahaya. Begitu pula hutang dengan bunga, ia hanya bayangan yang terlihat besar, tetapi akhirnya menutup cahaya hidup orang yang terjerat. Jika kita ingin keluar dari bayangan itu, kita harus menyalakan cahaya persaudaraan dan kejujuran. Warga terdiam, lalu mengangguk pelan. Mereka paham bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan sekadar membuat orang tertawa, melainkan menuntun mereka pada kebenaran yang sering terabaikan. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas melawan rentenir menjadi buah bibir yang diceritakan dari mulut ke mulut. Setiap kali ada orang yang tergoda pinjaman mudah, warga akan mengingatkan. Hati-hati, jangan sampai membayar bayangan uang. Ingatlah cerita Abu Nawas. Dan begitulah,
Kecerdikan seorang lelaki sederhana berhasil mengubah cara pandang satu kampung, bahkan satu negeri, tentang arti keadilan dalam urusan hutang piutang. Abu Nawas tahu, kezaliman bisa datang dengan wajah yang tersenyum, tetapi dengan akal sehat, kejujuran, dan keberanian, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Di sebuah kampung kecil, warga hidup sederhana sebagai petani dan pedagang kecil. Namun akhir-akhir ini mereka gelisah. Seorang rentenir datang membawa tawaran pinjaman uang cepat, tanpa syarat rumit. Awalnya tampak menolong, tetapi bunganya sangat tinggi. Banyak warga yang terjerat, ada yang sampai menjual hasil panen murah, bahkan ada yang kehilangan rumah karena tidak mampu membayar. Raja Harun al-Rashid mendengar keresahan itu, lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kata sang raja, orang ini pandai berbicara dan mengikat rakyat. Kalau aku hukum langsung, rakyat malah bisa salah paham. Aku ingin kau yang menanganinya. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, tuanku. Biarkan hamba berurusan dengan si rentenir. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pura-pura datang ke rumah rentenir itu dengan pakaian lusuh. Tuan, saya ingin meminjam uang. Anak istri saya kelaparan, katanya dengan suara lemah. Rentenir itu melihat kesempatan. Boleh, Abu Nawas. Tapi ingat, bunganya tinggi. Kalau kau pinjam 1 dirham, bulan depan kau harus bayar 2 dirham. Tidak masalah, jawab Abu Nawas tenang. Tapi saya punya cara lain. Bagaimana kalau saya tidak mengembalikan dengan uang, melainkan dengan bayangan uang saya? Rentenir terkejut. Bayangan uang, apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, setiap kali saya punya uang, saya gantungkan di jendela rumah saya. Kau boleh melihat bayangannya, sepuas hatimu, setiap hari. Itu akan menjadi pembayaran atas pinjaman ini. Rentenir tertawa terbahak-bahak. Dasar orang gila, mana bisa bayangan uang menjadi pembayaran? Abu Nawas balik bertanya, kalau begitu, mengapa kau anggap wajar meminta bunga yang berlipat-lipat, padahal rakyat sudah mengembalikan pokok pinjaman? Bukankah itu sama saja menagih sesuatu yang tidak nyata, seperti bayangan uang? Perkataan itu membuat para tetangga yang kebetulan mendengar menjadi heboh. Mereka sadar selama ini bunga yang dituntut rentenir sama saja dengan meminta sesuatu yang tidak ada. Warga yang sebelumnya takut mulai bersuara menentang. Rentenir berusaha membela diri, aku berhak, karena merekalah yang setuju saat meminjam. Namun Abu Nawas kembali menukas, persetujuan di bawah tekanan kebutuhan bukanlah persetujuan yang adil. Sama seperti orang yang kelaparan lalu dipaksa menjual sepiring nasi dengan harga 100 koin. Apakah itu masih bisa disebut jual beli yang sahih? Kata-kata Abu Nawas membuat banyak orang terdiam, termasuk para pejabat istana yang sengaja ikut menyaksikan. Kabar itu sampai ke telinga raja, dan akhirnya sang raja mengeluarkan perintah, praktik pinjaman dengan bunga mencekik dilarang, dan rentenir tersebut dihukum mengembalikan hasil yang telah ia ambil berlipat-lipat dari warga. Sejak saat itu, rakyat merasa lega. Mereka berterima kasih pada Abu Nawas yang dengan kelicikan cerdasnya bisa mempermalukan sang rentenir tanpa harus menghunus pedang, hanya dengan logika yang tak terbantahkan. Rentenir itu sebenarnya belum menyerah. Walau dipermalukan di depan warga dan ditegur raja, ia tetap merasa bisa mencari cara lain untuk mendapatkan keuntungan. Diam-diam ia menyusun siasat baru. Ia berpura-pura meminta maaf kepada warga, lalu menawarkan pinjaman dengan syarat yang tampak lebih ringan. Sekarang tidak ada bunga, katanya manis, hanya ada biaya administrasi kecil. Jika pinjam 1 dirham, kembalinya 1 dirham ditambah sekeping koin tembaga. Banyak warga hampir percaya, karena kedengarannya lebih ringan. Namun Abu Nawas yang mendengar kabar itu langsung curiga. Ia pun mendatangi rentenir itu lagi dengan menyamar sebagai orang desa biasa. Aku ingin meminjam 10 dirham, kata Abu Nawas. Rentenir tersenyum, tentu, kau hanya perlu mengembalikan 10 dirham ditambah 10 keping koin tembaga. Murah, bukan? Abu Nawas mengangguk. Baiklah, tapi ada syarat dariku.
Aku akan membayar uang itu dengan menggunakan kambing bayangan. Setiap kali kau datang ke rumahku, aku akan menaruh seekor kambing di halaman, lalu kau boleh melihat bayangannya setiap hari. Setelah 10 kali kau melihat, hutangku lunas. Rentenir naik pitam. Mana bisa hutang dilunasi dengan bayangan kambing? Abu Nawas menatap tajam. Kenapa tidak? Kau sendiri meminjamkan uang dengan imbalan yang bukan hakmu. Kau sebut itu biaya administrasi, padahal hanya cara lain menamai bunga. Sama saja dengan aku menamai bayangan kambing sebagai pembayaran. Kalau kau tidak mau menerima, kenapa warga harus menerima syaratmu yang tak masuk akal? Warga yang ikut mengintip percakapan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka sadar bahwa sang rentenir hanya mengganti nama bunga pinjaman agar terlihat halal, padahal hakikat tetap mencekik. Kabar ini lagi-lagi sampai ke telinga raja. Harun al-Rashid marah besar. Ternyata kau belum kapok juga. Abu Nawas benar, kau hanya bermain kata untuk menipu rakyat. Maka raja memutuskan hukuman yang lebih berat. Rentenir itu tidak hanya harus mengembalikan uang rakyat, tapi juga diwajibkan bekerja untuk kepentingan umum, membersihkan pasar dan memperbaiki jalan desa. Rentenir itu merasa sangat terhina, tapi tidak punya pilihan selain menuruti perintah. Sejak hari itu ia tidak berani lagi menjerat warga dengan pinjaman yang mencekik. Abu Nawas pun memberi nasihat kepada warga, jangan mudah tergoda dengan kata-kata manis. Jika ada yang meminjamkan uang, tetapi syaratnya tidak adil, tolaklah sejak awal. Ingatlah, hutang memang bisa jadi jalan keluar sementara, tapi kalau syaratnya menzalimi, yang tertolong hanya pemberi hutang, bukan yang berhutang. Sejak itu, warga mulai belajar menolong sesama dengan cara yang lebih sehat, gotong royong, simpan pinjam tanpa bunga, atau sekadar berbagi hasil panen. Mereka sadar bahwa kebersamaan jauh lebih kuat daripada bergantung pada rentenir yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Dan Abu Nawas, seperti biasa, kembali ke rumahnya dengan senyum tipis. Ia tahu, terkadang satu sindiran tajam lebih ampuh daripada 1000 cambuk, terutama untuk membuka mata orang-orang yang hampir buta karena godaan uang. Rentenir itu merasa martabatnya hancur. Ia sudah 2 kali dipermalukan Abu Nawas, dan setiap kali, rakyat makin sadar tipu dayanya. Namun keserakahannya tak pernah padam. Ia mulai menjalankan cara baru yang lebih licik, bukan hanya memberi pinjaman, tetapi juga mengirim orang suruhannya untuk menagih dengan kasar. Siapapun yang telat membayar, rumahnya dicoret-coret, barangnya disita, bahkan ada yang dipermalukan di depan tetangga. Warga makin resah, karena selain bunga yang mencekik, kini teror dan rasa malu ikut menjerat mereka. Raja kembali memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kata Harun al-Rashid dengan wajah gusar, rentenir itu sekarang menggunakan kekerasan. Aku ingin menindaknya langsung dengan prajurit, tetapi aku khawatir ia justru akan membuat dirinya seakan-akan korban. Aku butuh caramu lagi. Abu Nawas mengangguk tenang. Tuanku, izinkan hamba yang menghadapinya sekali lagi. Serahkan pada akal, bukan pedang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan harinya Abu Nawas pura-pura datang kepada rentenir dengan wajah cemas. Tuan rentenir, saya ingin berhutang banyak sekali, 100 dinar. Tapi saya takut tidak bisa membayar tepat waktu. Kalau terlambat, apa yang akan terjadi? Rentenir tersenyum licik. Kalau kau terlambat, maka bunganya berlipat. Dan kalau kau tetap tak bisa membayar, semua barangmu kusita, termasuk rumahmu. Abu Nawas berpura-pura ketakutan. Tapi, Tuan, saya tidak punya apa-apa selain rumah tua dan keledai kurus. Kalau itu pun hilang, saya akan tidur di jalan. Rentenir berkata, itu urusanmu. Yang penting aku, untung. Abu Nawas pun menunduk lalu berkata pelan, baiklah. Tapi ada satu syarat kecil dari saya. Karena saya tidak punya jaminan, saya serahkan bayangan tubuh saya sebagai jaminan. Jika saya tidak bisa membayar, kau boleh menangkap bayangan saya dimanapun kau suka. Rentenir terdiam sebentar lalu tertawa keras.
Bayangan tubuhmu, apa gunanya bayangan untukku? Abu Nawas tersenyum lebar. Persis, sama seperti bunga dan denda yang kau tagih, semuanya hanyalah bayangan. Tidak nyata, tidak masuk akal. Orang miskin sudah mengembalikan pinjaman, tapi masih kau paksa dengan tambahan, bahkan kau siksa dengan rasa malu. Itu sama saja dengan kau memungut bayangan dari mereka. Warga yang berkumpul mulai bertepuk tangan. Ada yang berteriak, benar. Selama ini kita membayar bayangan, bukan hutang. Rentenir terpojok, tetapi masih mencoba mengelak. Tapi, itu sudah aturan. Kalau tidak begitu, bagaimana aku hidup? Abu Nawas berdiri tegak, menatap matanya. Hidup dari penderitaan orang lain bukanlah hidup, melainkan menjerat dirimu sendiri dalam dosa dan kebencian rakyat. Kau ingin kaya, tapi kau miskin akal dan hati. Sorak-sorai warga semakin keras. Mereka mulai berani menolak tagihan bunga dan denda. Rentenir pun panik, karena tanpa rasa takut warga, ia tak punya kekuatan lagi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kabar itu sampai lagi ke Raja. Harun al-Rashid tidak tinggal diam. Ia memanggil rentenir itu ke istana. Kau telah 2 kali diperingatkan, namun masih berbuat zalim. Maka hukumanku kali ini berbeda, kau tidak boleh lagi memberi pinjaman seumur hidupmu. Dan semua hartamu yang kau dapat dari bunga dan denda akan diserahkan kembali pada rakyat. Rentenir terkulai lemas, tak bisa membantah. Ia tahu bila melawan, rakyat yang marah akan berdiri di belakang Abu Nawas. Sejak saat itu, kampung tersebut berubah. Warga tidak lagi tergoda hutang mencekik. Mereka membuat lumbung bersama, saling meminjam tanpa bunga, dan menolong dengan kerja bakti. Kata-kata Abu Nawas menjadi pegangan. Jika satu orang kaya dari hutang banyak orang miskin, itu bukan rezeki, itu penindasan. Tapi jika semua orang saling membantu, maka yang miskin bisa bangkit, yang kaya tetap mulia, dan semua hidup lebih tenang. Dan Abu Nawas, dengan akalnya yang sederhana namun tajam, sekali lagi berhasil menundukkan keserakahan dengan cara yang membuat rakyat tertawa sekaligus sadar. Sejak peristiwa itu, nama Abu Nawas kembali harum di telinga rakyat. Ia tidak hanya dikenal sebagai orang yang jenaka dan penuh akal, tetapi juga sebagai pembela kaum kecil yang sering menjadi korban keserakahan. Warga kini tidak lagi memandang hutang berbunga tinggi sebagai bantuan, melainkan sebagai jebakan yang merampas kebebasan mereka. Mereka mulai sadar bahwa janji manis pinjaman cepat hanyalah jalan pintas menuju penderitaan. Raja Harun al-Rashid pun semakin bijak. Ia berkata di hadapan rakyat, seorang penguasa tidak boleh membiarkan rakyatnya ditindas oleh tipu daya yang membungkus diri dengan kata-kata manis. Apa gunanya kekayaan, jika dibangun di atas air mata orang miskin? Lebih baik negeri ini miskin harta, tetapi kaya persaudaraan, daripada penuh harta, tapi rakyatnya hidup tercekik hutang. Perkataan itu disambut tepuk tangan warga. Mereka merasa didengar, merasa dilindungi. Dari situlah lahir aturan baru di negeri itu, dilarang keras ada pinjaman dengan bunga berlipat yang menjerat rakyat. Jika ada yang ingin menolong, maka ia harus benar-benar menolong, bukan memperdagangkan kesusahan orang lain. Rentenir yang selama ini menjadi momok kampung akhirnya benar-benar kehilangan pengaruh. Harta yang dikumpulkannya dipakai untuk membangun pasar, memperbaiki jalan, dan membiayai sekolah anak-anak desa. Ironisnya, apa yang dahulu ia tumpuk demi keserakahannya, justru menjadi amal jariah untuk orang lain. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah santai. Ia menoleh pada beberapa warga yang masih mengikutinya, lalu berkata, ingatlah, tidak ada bayangan yang bisa menggantikan cahaya. Begitu pula hutang dengan bunga, ia hanya bayangan yang terlihat besar, tetapi akhirnya menutup cahaya hidup orang yang terjerat. Jika kita ingin keluar dari bayangan itu, kita harus menyalakan cahaya persaudaraan dan kejujuran. Warga terdiam, lalu mengangguk pelan. Mereka paham bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan sekadar membuat orang tertawa, melainkan menuntun mereka pada kebenaran yang sering terabaikan.
Sejak hari itu, kisah Abu Nawas melawan rentenir menjadi buah bibir yang diceritakan dari mulut ke mulut. Setiap kali ada orang yang tergoda pinjaman mudah, warga akan mengingatkan. Hati-hati, jangan sampai membayar bayangan uang. Ingatlah cerita Abu Nawas. Dan begitulah, kecerdikan seorang lelaki sederhana berhasil mengubah cara pandang satu kampung, bahkan satu negeri, tentang arti keadilan dalam urusan hutang piutang. Abu Nawas tahu, kezaliman bisa datang dengan wajah yang tersenyum, tetapi dengan akal sehat, kejujuran, dan keberanian, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Di sebuah kampung kecil, warga hidup sederhana sebagai petani dan pedagang kecil. Namun akhir-akhir ini mereka gelisah. Seorang rentenir datang membawa tawaran pinjaman uang cepat, tanpa syarat rumit. Awalnya tampak menolong, tetapi bunganya sangat tinggi. Banyak warga yang terjerat, ada yang sampai menjual hasil panen murah, bahkan ada yang kehilangan rumah karena tidak mampu membayar. Raja Harun al-Rasyid mendengar keresahan itu, lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kata sang raja, orang ini pandai berbicara dan memikat rakyat. Kalau aku hukum langsung, rakyat malah bisa salah paham. Aku ingin kau yang menanganinya. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, tuanku, biarkan hamba berurusan dengan si rentenir. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pura-pura datang ke rumah rentenir itu dengan pakaian lusuh. Tuan, saya ingin meminjam uang. Anak istri saya kelaparan, katanya dengan suara lemah. Rentenir itu melihat kesempatan. Boleh, Abu Nawas. Tapi ingat, bunganya tinggi. Kalau kau pinjam 1 dirham, bulan depan kau harus bayar 2 dirham. Tidak masalah, jawab Abu Nawas tenang. Tapi saya punya cara lain. Bagaimana kalau saya tidak mengembalikan dengan uang, melainkan dengan bayangan uang saya? Rentenir terkejut. Bayangan uang, apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, setiap kali saya punya uang, saya gantungkan di jendela rumah saya. Kau boleh melihat bayangannya, sepuas hatimu, setiap hari. Itu akan menjadi pembayaran atas pinjaman ini. Rentenir tertawa terbahak-bahak. Dasar orang gila, mana bisa bayangan uang menjadi pembayaran? Abu Nawas balik bertanya, kalau begitu, mengapa kau anggap wajar meminta bunga yang berlipat-lipat, padahal rakyat sudah mengembalikan pokok pinjaman? Bukankah itu sama saja menagih sesuatu yang tidak nyata, seperti bayangan uang? Perkataan itu membuat para tetangga yang kebetulan mendengar menjadi heboh. Mereka sadar selama ini bunga yang dituntut rentenir sama saja dengan meminta sesuatu yang tidak ada. Warga yang sebelumnya takut mulai bersuara menentang. Rentenir berusaha membela diri, aku berhak, karena merekalah yang setuju saat meminjam. Namun Abu Nawas kembali menukas, persetujuan di bawah tekanan kebutuhan bukanlah persetujuan yang adil. Sama seperti orang yang kelaparan lalu dipaksa menjual sepiring nasi dengan harga 100 koin. Apakah itu masih bisa disebut jual beli yang sahih? Kata-kata Abu Nawas membuat banyak orang terdiam, termasuk para pejabat istana yang sengaja ikut menyaksikan. Kabar itu sampai ke telinga raja, dan akhirnya sang raja mengeluarkan perintah, praktik pinjaman dengan bunga mencekik dilarang, dan rentenir tersebut dihukum mengembalikan hasil yang telah ia ambil berlipat-lipat dari warga. Sejak saat itu, rakyat merasa lega. Mereka berterima kasih pada Abu Nawas yang dengan kelicikan cerdasnya bisa mempermalukan sang rentenir tanpa harus menghunus pedang, hanya dengan logika yang tak terbantahkan. Rentenir itu sebenarnya belum menyerah. Walau dipermalukan di depan warga dan ditegur raja, ia tetap merasa bisa mencari cara lain untuk mendapatkan keuntungan. Diam-diam ia menyusun siasat baru. Ia berpura-pura meminta maaf kepada warga, lalu menawarkan pinjaman dengan syarat yang tampak lebih ringan. Sekarang tidak ada bunga, katanya manis, hanya ada biaya administrasi kecil. Jika pinjam 1 dirham, kembalinya 1 dirham ditambah sekeping koin tembaga. Banyak warga hampir percaya, karena kedengarannya lebih ringan. Namun Abu Nawas yang mendengar kabar itu langsung curiga.
Ia pun mendatangi rentenir itu lagi dengan menyamar sebagai orang desa biasa. "Aku ingin meminjam 10 dirham," kata Abu Nawas. Rentenir tersenyum, "Tentu, kau hanya perlu mengembalikan 10 dirham ditambah 10 keping koin tembaga. Murah, bukan?" Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, tapi ada syarat dariku. Aku akan membayar uang itu dengan menggunakan kambing bayangan. Setiap kali kau datang ke rumahku, aku akan menaruh seekor kambing di halaman, lalu kau boleh melihat bayangannya setiap hari. Setelah 10 kali kau melihat, hutangku lunas." Rentenir naik pitam. Mana bisa hutang dilunasi dengan bayangan kambing? Abu Nawas menatap tajam. "Kenapa tidak? Kau sendiri meminjamkan uang dengan imbalan yang bukan hakmu. Kau sebut itu biaya administrasi, padahal hanya cara lain menamai bunga. Sama saja dengan aku menamai bayangan kambing sebagai pembayaran. Kalau kau tidak mau menerima, kenapa warga harus menerima syaratmu yang tak masuk akal?" Warga yang ikut mengintip percakapan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka sadar bahwa sang rentenir hanya mengganti nama bunga pinjaman agar terlihat halal, padahal hakikat tetap mencekik. Kabar ini lagi-lagi sampai ke telinga raja. Harun al-Rashid marah besar. "Ternyata kau belum kapok juga. Abu Nawas benar, kau hanya bermain kata untuk menipu rakyat." Maka raja memutuskan hukuman yang lebih berat. Rentenir itu tidak hanya harus mengembalikan uang rakyat, tapi juga diwajibkan bekerja untuk kepentingan umum, membersihkan pasar dan memperbaiki jalan desa. Rentenir itu merasa sangat terhina, tapi tidak punya pilihan selain menuruti perintah. Sejak hari itu ia tidak berani lagi menjerat warga dengan pinjaman yang mencekik. Abu Nawas pun memberi nasihat kepada warga, jangan mudah tergoda dengan kata-kata manis. Jika ada yang meminjamkan uang, tetapi syaratnya tidak adil, tolaklah sejak awal. Ingatlah, hutang memang bisa jadi jalan keluar sementara, tapi kalau syaratnya menzalimi, yang tertolong hanya pemberi hutang, bukan yang berhutang. Sejak itu, warga mulai belajar menolong sesama dengan cara yang lebih sehat, gotong royong, simpan pinjam tanpa bunga, atau sekadar berbagi hasil panen. Mereka sadar bahwa kebersamaan jauh lebih kuat daripada bergantung pada rentenir yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Dan Abu Nawas, seperti biasa, kembali ke rumahnya dengan senyum tipis. Ia tahu, terkadang satu sindiran tajam lebih ampuh daripada 1000 cambuk, terutama untuk membuka mata orang-orang yang hampir buta karena godaan uang. Rentenir itu merasa martabatnya hancur. Ia sudah 2 kali dipermalukan Abu Nawas, dan setiap kali, rakyat makin sadar tipu dayanya. Namun keserakahannya tak pernah padam. Ia mulai menjalankan cara baru yang lebih licik, bukan hanya memberi pinjaman, tetapi juga mengirim orang suruhannya untuk menagih dengan kasar. Siapapun yang telat membayar, rumahnya dicoret-coret, barangnya disita, bahkan ada yang dipermalukan di depan tetangga. Warga makin resah, karena selain bunga yang mencekik, kini teror dan rasa malu ikut menjerat mereka. Raja kembali memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Harun al-Rashid dengan wajah gusar, "rentenir itu sekarang menggunakan kekerasan. Aku ingin menindaknya langsung dengan prajurit, tetapi aku khawatir ia justru akan membuat dirinya seakan-akan korban. Aku butuh caramu lagi." Abu Nawas mengangguk tenang. "Tuanku, izinkan hamba yang menghadapinya sekali lagi. Serahkan pada akal, bukan pedang." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya Abu Nawas pura-pura datang kepada rentenir dengan wajah cemas. "Tuan rentenir, saya ingin berhutang banyak sekali, 100 dinar. Tapi saya takut tidak bisa membayar tepat waktu. Kalau terlambat, apa yang akan terjadi?" Rentenir tersenyum licik. "Kalau kau terlambat, maka bunganya berlipat. Dan kalau kau tetap tak bisa membayar, semua barangmu kusita, termasuk rumahmu." Abu Nawas berpura-pura ketakutan. "Tapi, Tuan, saya tidak punya apa-apa selain rumah tua dan keledai kurus. Kalau itu pun hilang, saya akan tidur di jalan." Rentenir berkata, "Itu urusanmu. Yang penting aku untung."
Abu Nawas pun menunduk lalu berkata pelan, "Baiklah. Tapi ada satu syarat kecil dari saya. Karena saya tidak punya jaminan, saya serahkan bayangan tubuh saya sebagai jaminan. Jika saya tidak bisa membayar, kau boleh menangkap bayangan saya dimanapun kau suka." Rentenir terdiam sebentar lalu tertawa keras. "Bayangan tubuhmu, apa gunanya bayangan untukku?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Persis, sama seperti bunga dan denda yang kau tagih, semuanya hanyalah bayangan. Tidak nyata, tidak masuk akal. Orang miskin sudah mengembalikan pinjaman, tapi masih kau paksa dengan tambahan, bahkan kau siksa dengan rasa malu. Itu sama saja dengan kau memungut bayangan dari mereka." Warga yang berkumpul mulai bertepuk tangan. Ada yang berteriak, "Benar. Selama ini kita membayar bayangan, bukan hutang." Rentenir terpojok, tetapi masih mencoba mengelak. "Tapi, itu sudah aturan. Kalau tidak begitu, bagaimana aku hidup?" Abu Nawas berdiri tegak, menatap matanya. "Hidup dari penderitaan orang lain bukanlah hidup, melainkan menjerat dirimu sendiri dalam dosa dan kebencian rakyat. Kau ingin kaya, tapi kau miskin akal dan hati." Sorak-sorai warga semakin keras. Mereka mulai berani menolak tagihan bunga dan denda. Rentenir pun panik, karena tanpa rasa takut warga, ia tak punya kekuatan lagi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kabar itu sampai lagi ke raja. Harun al-Rashid tidak tinggal diam. Ia memanggil rentenir itu ke istana. "Kau telah 2 kali diperingatkan, namun masih berbuat zalim. Maka hukumanku kali ini berbeda, kau tidak boleh lagi memberi pinjaman seumur hidupmu. Dan semua hartamu yang kau dapat dari bunga dan denda akan diserahkan kembali pada rakyat." Rentenir terkulai lemas, tak bisa membantah. Ia tahu bila melawan, rakyat yang marah akan berdiri di belakang Abu Nawas. Sejak saat itu, kampung tersebut berubah. Warga tidak lagi tergoda hutang mencekik. Mereka membuat lumbung bersama, saling meminjam tanpa bunga, dan menolong dengan kerja bakti. Kata-kata Abu Nawas menjadi pegangan. Jika satu orang kaya dari hutang banyak orang miskin, itu bukan rezeki, itu penindasan. Tapi jika semua orang saling membantu, maka yang miskin bisa bangkit, yang kaya tetap mulia, dan semua hidup lebih tenang. Dan Abu Nawas, dengan akalnya yang sederhana namun tajam, sekali lagi berhasil menundukkan keserakahan dengan cara yang membuat rakyat tertawa sekaligus sadar. Sejak peristiwa itu, nama Abu Nawas kembali harum di telinga rakyat. Ia tidak hanya dikenal sebagai orang yang jenaka dan penuh akal, tetapi juga sebagai pembela kaum kecil yang sering menjadi korban keserakahan. Warga kini tidak lagi memandang hutang berbunga tinggi sebagai bantuan, melainkan sebagai jebakan yang merampas kebebasan mereka. Mereka mulai sadar bahwa janji manis pinjaman cepat hanyalah jalan pintas menuju penderitaan. Raja Harun al-Rashid pun semakin bijak. Ia berkata di hadapan rakyat, seorang penguasa tidak boleh membiarkan rakyatnya ditindas oleh tipu daya yang membungkus diri dengan kata-kata manis. Apa gunanya kekayaan, jika dibangun di atas air mata orang miskin? Lebih baik negeri ini miskin harta, tetapi kaya persaudaraan, daripada penuh harta, tapi rakyatnya hidup tercekik hutang. Perkataan itu disambut tepuk tangan warga. Mereka merasa didengar, merasa dilindungi. Dari situlah lahir aturan baru di negeri itu, dilarang keras ada pinjaman dengan bunga berlipat yang menjerat rakyat. Jika ada yang ingin menolong, maka ia harus benar-benar menolong, bukan memperdagangkan kesusahan orang lain. Rentenir yang selama ini menjadi momok kampung akhirnya benar-benar kehilangan pengaruh. Harta yang dikumpulkannya dipakai untuk membangun pasar, memperbaiki jalan, dan membiayai sekolah anak-anak desa. Ironisnya, apa yang dahulu ia tumpuk demi keserakahannya, justru menjadi amal jariah untuk orang lain. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah santai. Ia menoleh pada beberapa warga yang masih mengikutinya, lalu berkata, "Ingatlah, tidak ada bayangan yang bisa menggantikan cahaya. Begitu pula hutang dengan bunga, ia hanya bayangan yang terlihat besar,
tetapi akhirnya menutup cahaya hidup orang yang terjerat. Jika kita ingin keluar dari bayangan itu, kita harus menyalakan cahaya persaudaraan dan kejujuran. Warga terdiam, lalu mengangguk pelan. Mereka paham bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan sekadar membuat orang tertawa, melainkan menuntun mereka pada kebenaran yang sering terabaikan. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas melawan rentenir menjadi buah bibir yang diceritakan dari mulut ke mulut. Setiap kali ada orang yang tergoda pinjaman mudah, warga akan mengingatkan. Hati-hati, jangan sampai membayar bayangan uang. Ingatlah cerita Abu Nawas. Dan begitulah, kecerdikan seorang lelaki sederhana berhasil mengubah cara pandang satu kampung, bahkan satu negeri, tentang arti keadilan dalam urusan hutang piutang. Abu Nawas tahu, kezaliman bisa datang dengan wajah yang tersenyum, tetapi dengan akal sehat, kejujuran, dan keberanian, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Di sebuah kampung kecil, warga hidup sederhana sebagai petani dan pedagang kecil. Namun akhir-akhir ini mereka gelisah. Seorang rentenir datang membawa tawaran pinjaman uang cepat, tanpa syarat rumit. Awalnya tampak menolong, tetapi bunganya sangat tinggi. Banyak warga yang terjerat, ada yang sampai menjual hasil panen murah, bahkan ada yang kehilangan rumah karena tidak mampu membayar. Raja Harun al-Rashid mendengar keresahan itu, lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kata sang raja, orang ini pandai berbicara dan memikat rakyat. Kalau aku hukum langsung, rakyat malah bisa salah paham. Aku ingin kau yang menanganinya. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, tuanku, biarkan hamba berurusan dengan si rentenir. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pura-pura datang ke rumah rentenir itu dengan pakaian lusuh. Tuan, saya ingin meminjam uang. Anak istri saya kelaparan, katanya dengan suara lemah. Rentenir itu melihat kesempatan. Boleh, Abu Nawas. Tapi ingat, bunganya tinggi. Kalau kau pinjam 1 dirham, bulan depan kau harus bayar 2 dirham. Tidak masalah, jawab Abu Nawas tenang. Tapi saya punya cara lain. Bagaimana kalau saya tidak mengembalikan dengan uang, melainkan dengan bayangan uang saya? Rentenir terkejut. Bayangan uang, apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, setiap kali saya punya uang, saya gantungkan di jendela rumah saya. Kau boleh melihat bayangannya, sepuas hatimu, setiap hari. Itu akan menjadi pembayaran atas pinjaman ini. Rentenir tertawa terbahak-bahak. Dasar orang gila, mana bisa bayangan uang menjadi pembayaran? Abu Nawas balik bertanya, kalau begitu, mengapa kau anggap wajar meminta bunga yang berlipat-lipat, padahal rakyat sudah mengembalikan pokok pinjaman? Bukankah itu sama saja menagih sesuatu yang tidak nyata, seperti bayangan uang? Perkataan itu membuat para tetangga yang kebetulan mendengar menjadi heboh. Mereka sadar selama ini bunga yang dituntut rentenir sama saja dengan meminta sesuatu yang tidak ada. Warga yang sebelumnya takut mulai bersuara menentang. Rentenir berusaha membela diri, aku berhak, karena merekalah yang setuju saat meminjam. Namun Abu Nawas kembali menukas, persetujuan di bawah tekanan kebutuhan bukanlah persetujuan yang adil. Sama seperti orang yang kelaparan lalu dipaksa menjual sepiring nasi dengan harga 100 koin. Apakah itu masih bisa disebut jual beli yang sahih? Kata-kata Abu Nawas membuat banyak orang terdiam, termasuk para pejabat istana yang sengaja ikut menyaksikan. Kabar itu sampai ke telinga raja, dan akhirnya sang raja mengeluarkan perintah, praktik pinjaman dengan bunga mencekik dilarang, dan rentenir tersebut dihukum mengembalikan hasil yang telah ia ambil berlipat-lipat dari warga. Sejak saat itu, rakyat merasa lega. Mereka berterima kasih pada Abu Nawas yang dengan kelicikan cerdasnya bisa mempermalukan sang rentenir tanpa harus menghunus pedang, hanya dengan logika yang tak terbantahkan. Rentenir itu sebenarnya belum menyerah. Walau dipermalukan di depan warga dan ditegur raja, ia tetap merasa bisa mencari cara lain untuk mendapatkan keuntungan. Diam-diam ia menyusun siasat baru. Ia berpura-pura meminta maaf kepada warga, lalu menawarkan pinjaman dengan syarat yang tampak lebih ringan.
Sekarang tidak ada bunga, katanya manis, hanya ada biaya administrasi kecil. Jika pinjam 1 dirham, kembalinya 1 dirham ditambah sekeping koin tembaga. Banyak warga hampir percaya, karena kedengarannya lebih ringan. Namun Abu Nawas yang mendengar kabar itu langsung curiga. Ia pun mendatangi rentenir itu lagi dengan menyamar sebagai orang desa biasa. Aku ingin meminjam 10 dirham, kata Abu Nawas. Rentenir tersenyum, tentu, kau hanya perlu mengembalikan 10 dirham ditambah 10 keping koin tembaga. Murah, bukan? Abu Nawas mengangguk. Baiklah, tapi ada syarat dariku. Aku akan membayar uang itu dengan menggunakan kambing bayangan. Setiap kali kau datang ke rumahku, aku akan menaruh seekor kambing di halaman, lalu kau boleh melihat bayangannya setiap hari. Setelah 10 kali kau melihat, hutangku lunas. Rentenir naik pitam. Mana bisa hutang dilunasi dengan bayangan kambing? Abu Nawas menatap tajam. Kenapa tidak? Kau sendiri meminjamkan uang dengan imbalan yang bukan hakmu. Kau sebut itu biaya administrasi, padahal hanya cara lain menamai bunga. Sama saja dengan aku menamai bayangan kambing sebagai pembayaran. Kalau kau tidak mau menerima, kenapa warga harus menerima syaratmu yang tak masuk akal? Warga yang ikut mengintip percakapan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka sadar bahwa sang rentenir hanya mengganti nama bunga pinjaman agar terlihat halal, padahal hakikat tetap mencekik. Kabar ini lagi-lagi sampai ke telinga raja. Harun al-Rashid marah besar. Ternyata kau belum kapok juga. Abu Nawas benar, kau hanya bermain kata untuk menipu rakyat. Maka raja memutuskan hukuman yang lebih berat. Rentenir itu tidak hanya harus mengembalikan uang rakyat, tapi juga diwajibkan bekerja untuk kepentingan umum, membersihkan pasar dan memperbaiki jalan desa. Rentenir itu merasa sangat terhina, tapi tidak punya pilihan selain menuruti perintah. Sejak hari itu ia tidak berani lagi menjerat warga dengan pinjaman yang mencekik. Abu Nawas pun memberi nasihat kepada warga, jangan mudah tergoda dengan kata-kata manis. Jika ada yang meminjamkan uang, tetapi syaratnya tidak adil, tolaklah sejak awal. Ingatlah, hutang memang bisa jadi jalan keluar sementara, tapi kalau syaratnya menzalimi, yang tertolong hanya pemberi hutang, bukan yang berhutang. Sejak itu, warga mulai belajar menolong sesama dengan cara yang lebih sehat, gotong royong, simpan pinjam tanpa bunga, atau sekadar berbagi hasil panen. Mereka sadar bahwa kebersamaan jauh lebih kuat daripada bergantung pada rentenir yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Dan Abu Nawas, seperti biasa, kembali ke rumahnya dengan senyum tipis. Ia tahu, terkadang satu sindiran tajam lebih ampuh daripada 1000 cambuk, terutama untuk membuka mata orang-orang yang hampir buta karena godaan uang. Rentenir itu merasa martabatnya hancur. Ia sudah 2 kali dipermalukan Abu Nawas, dan setiap kali, rakyat makin sadar tipu dayanya. Namun keserakahannya tak pernah padam. Ia mulai menjalankan cara baru yang lebih licik, bukan hanya memberi pinjaman, tetapi juga mengirim orang suruhannya untuk menagih dengan kasar. Siapapun yang telat membayar, rumahnya dicoret-coret, barangnya disita, bahkan ada yang dipermalukan di depan tetangga. Warga makin resah, karena selain bunga yang mencekik, kini teror dan rasa malu ikut menjerat mereka. Raja kembali memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kata Harun al-Rashid dengan wajah gusar, rentenir itu sekarang menggunakan kekerasan. Aku ingin menindaknya langsung dengan prajurit, tetapi aku khawatir ia justru akan membuat dirinya seakan-akan korban. Aku butuh caramu lagi. Abu Nawas mengangguk tenang. Tuanku, izinkan hamba yang menghadapinya sekali lagi. Serahkan pada akal, bukan pedang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan harinya Abu Nawas pura-pura datang kepada rentenir dengan wajah cemas. Tuan rentenir, saya ingin berhutang banyak sekali, 100 dinar. Tapi saya takut tidak bisa membayar tepat waktu. Kalau terlambat, apa yang akan terjadi? Rentenir tersenyum licik. Kalau kau terlambat, maka bunganya berlipat. Dan kalau kau tetap tak bisa membayar, semua barangmu kusita, termasuk rumahmu.
Abu Nawas berpura-pura ketakutan. Tapi, Tuan, saya tidak punya apa-apa selain rumah tua dan keledai kurus. Kalau itu pun hilang, saya akan tidur di jalan. Rentenir berkata, itu urusanmu. Yang penting aku untung. Abu Nawas pun menunduk lalu berkata pelan, baiklah. Tapi ada satu syarat kecil dari saya. Karena saya tidak punya jaminan, saya serahkan bayangan tubuh saya sebagai jaminan. Jika saya tidak bisa membayar, kau boleh menangkap bayangan saya dimanapun kau suka. Rentenir terdiam sebentar lalu tertawa keras. Bayangan tubuhmu, apa gunanya bayangan untukku? Abu Nawas tersenyum lebar. Persis, sama seperti bunga dan denda yang kau tagih, semuanya hanyalah bayangan. Tidak nyata, tidak masuk akal. Orang miskin sudah mengembalikan pinjaman, tapi masih kau paksa dengan tambahan, bahkan kau siksa dengan rasa malu. Itu sama saja dengan kau memungut bayangan dari mereka. Warga yang berkumpul mulai bertepuk tangan. Ada yang berteriak, benar. Selama ini kita membayar bayangan, bukan hutang. Rentenir terpojok, tetapi masih mencoba mengelak. Tapi, itu sudah aturan. Kalau tidak begitu, bagaimana aku hidup? Abu Nawas berdiri tegak, menatap matanya. Hidup dari penderitaan orang lain bukanlah hidup, melainkan menjerat dirimu sendiri dalam dosa dan kebencian rakyat. Kau ingin kaya, tapi kau miskin akal dan hati. Sorak-sorai warga semakin keras. Mereka mulai berani menolak tagihan bunga dan denda. Rentenir pun panik, karena tanpa rasa takut warga, ia tak punya kekuatan lagi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kabar itu sampai lagi ke Raja. Harun al-Rashid tidak tinggal diam. Ia memanggil rentenir itu ke istana. Kau telah 2 kali diperingatkan, namun masih berbuat zalim. Maka hukumanku kali ini berbeda, kau tidak boleh lagi memberi pinjaman seumur hidupmu. Dan semua hartamu yang kau dapat dari bunga dan denda akan diserahkan kembali pada rakyat. Rentenir terkulai lemas, tak bisa membantah. Ia tahu bila melawan, rakyat yang marah akan berdiri di belakang Abu Nawas. Sejak saat itu, kampung tersebut berubah. Warga tidak lagi tergoda hutang mencekik. Mereka membuat lumbung bersama, saling meminjam tanpa bunga, dan menolong dengan kerja bakti. Kata-kata Abu Nawas menjadi pegangan. Jika satu orang kaya dari hutang banyak orang miskin, itu bukan rezeki, itu penindasan. Tapi jika semua orang saling membantu, maka yang miskin bisa bangkit, yang kaya tetap mulia, dan semua hidup lebih tenang. Dan Abu Nawas, dengan akalnya yang sederhana namun tajam, sekali lagi berhasil menundukkan keserakahan dengan cara yang membuat rakyat tertawa sekaligus sadar. Sejak peristiwa itu, nama Abu Nawas kembali harum di telinga rakyat. Ia tidak hanya dikenal sebagai orang yang jenaka dan penuh akal, tetapi juga sebagai pembela kaum kecil yang sering menjadi korban keserakahan. Warga kini tidak lagi memandang hutang berbunga tinggi sebagai bantuan, melainkan sebagai jebakan yang merampas kebebasan mereka. Mereka mulai sadar bahwa janji manis pinjaman cepat hanyalah jalan pintas menuju penderitaan. Raja Harun al-Rashid pun semakin bijak. Ia berkata di hadapan rakyat, seorang penguasa tidak boleh membiarkan rakyatnya ditindas oleh tipu daya yang membungkus diri dengan kata-kata manis. Apa gunanya kekayaan, jika dibangun di atas air mata orang miskin? Lebih baik negeri ini miskin harta, tetapi kaya persaudaraan, daripada penuh harta, tapi rakyatnya hidup tercekik hutang. Perkataan itu disambut tepuk tangan warga. Mereka merasa didengar, merasa dilindungi. Dari situlah lahir aturan baru di negeri itu, dilarang keras ada pinjaman dengan bunga berlipat yang menjerat rakyat. Jika ada yang ingin menolong, maka ia harus benar-benar menolong, bukan memperdagangkan kesusahan orang lain. Rentenir yang selama ini menjadi momok kampung akhirnya benar-benar kehilangan pengaruh. Harta yang dikumpulkannya dipakai untuk membangun pasar, memperbaiki jalan, dan membiayai sekolah anak-anak desa. Ironisnya, apa yang dahulu ia tumpuk demi keserakahannya, justru menjadi amal jariah untuk orang lain. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah santai.
Ia menoleh pada beberapa warga yang masih mengikutinya, lalu berkata, "Ingatlah, tidak ada bayangan yang bisa menggantikan cahaya. Begitu pula hutang dengan bunga, ia hanya bayangan yang terlihat besar, tetapi akhirnya menutup cahaya hidup orang yang terjerat. Jika kita ingin keluar dari bayangan itu, kita harus menyalakan cahaya persaudaraan dan kejujuran." Warga terdiam, lalu mengangguk pelan. Mereka paham bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan sekadar membuat orang tertawa, melainkan menuntun mereka pada kebenaran yang sering terabaikan. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas melawan rentenir menjadi buah bibir yang diceritakan dari mulut ke mulut. Setiap kali ada orang yang tergoda pinjaman mudah, warga akan mengingatkan, "Hati-hati, jangan sampai membayar bayangan uang. Ingatlah cerita Abu Nawas." Dan begitulah, kecerdikan seorang lelaki sederhana berhasil mengubah cara pandang satu kampung, bahkan satu negeri, tentang arti keadilan dalam urusan hutang piutang. Abu Nawas tahu, kezaliman bisa datang dengan wajah yang tersenyum, tetapi dengan akal sehat, kejujuran, dan keberanian, kebenaran akan selalu menemukan jalannya.